Yang dulu kita bisa analisis dulu, kita bisa lihat dulu nih kira-kira arahnya kemana nih, apa kita harus kasih atau enggak datanya. Sekarang kita harus bergerak secara lebih cepat, harus lebih sistematis, dan strateginya harus lebih efektif karena kita nggak akan punya banyak waktu lagi untuk menghadapi pemeriksaannya. Strategi tepat, solusi cepat. Kami pastikan semua jadi nyaman. Hati senang, pikiran tenang. Dengan Falcon pasti lebih Nah, mantap. setelah QA selesai, sesi terakhir akan disampaikan SKP, Bapak Ibu. Ini sebenarnya di luar lingkup dari PMK 15, namun kami rasa ini bagus untuk disampaikan karena mungkin Bapak Ibu belum aware bahwa salah satu hal yang berubah juga dengan adanya Cortex adalah terkait pengembalian pajak yang lebih dibayar dalam dalam hal Bapak Ibu mengajukan refund. Kalau dulu kan kita submit surat, KPP, permintaan informasi nomor rekening, permohonan SPMKP. Sekarang hal-hal itu sudah tidak perlu dilakukan karena proses refund semua dilakukan melalui Cortex. Nah, gimana caranya kalau Bapak Ibu belum aware, ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Yulita sebagai pakar Cortex dari Falcon lah. Jadi dia sudah banyak membantu klien kami terkait Cortex. Beliau akan lebih capable menyampaikan. Gimana Bu Yulita, silahkan. Ya, baik Pak Gintar. Saya menambahkan terkait dengan apabila Bapak Ibu nantinya terdapat pemeriksaan restitusi dan ada pengembalian kelebihan pajak, kemudian diterbitkan SKPLB. Kalau dulu biasanya SKPLB ini kan kita diterbitkan secara hard copy dan dikirim ke kantor wajib pajak ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang nanti SKPLB ini disampaikan melalui Cortex, tapi untuk sampai saat ini dari KPP juga masih mengirimkan hard copy terkait dengan SKP-nya ke kantor dari wajib pajak. Nah, di dalam SKPLB ini nantinya kan ada di Cortex Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek pada bagian kasus saya. Nanti kemudian harus di-refresh terlebih dahulu. Nanti akan muncul proses refund di dalam Cortex Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik proses refundnya, di dalamnya nanti Bapak Ibu akan terima yang namanya surat permintaan konfirmasi kelebihan pajak atau yang biasa kita singkat dengan SPKP. Apa isi dari SPKKP? Di dalam SPKKP ini akan berisikan mengenai informasi kelebihan pajak yang Bapak Ibu miliki. Jadi misalkan SKPLB Bapak Ibu miliki ini ada berapa nilainya. Nanti di SPKKP akan muncul nilai kelebihan pajak di SKPLB. Kemudian di SPKKP tersebut juga akan dijelaskan bahwa kalau misalkan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut nantinya akan dikembalikan ke wajib pajak dengan mengurangkan utang-utang pajak yang Bapak Ibu miliki terlebih dahulu. Kemudian atas net pengembalian kelebihan pajak net tersebut, secara default akan ditransfer langsung ke rekening wajib pajak. Nah, sebenarnya dari SPKKP tersebut, wajib pajak juga bisa memilih nih Bapak Ibu. Ada dua pilihannya. Yang pertama bisa membayar ke utang wajib pajak yang lain, atau pilihan yang kedua yaitu ke deposit wajib pajak. Kalau misalkan Bapak Ibu dari SPKKP tersebut mau memilih antara dua itu, Bapak Ibu perlu merespon nih SPKKP-nya di bagian Cortex juga dengan jangka waktu 7 hari kerja sejak surat diterima di dalam Cortex atau dalam 1 hari sebelum jatuh tempo. Nah, jadi Bapak Ibu perlu menyampaikan respon nih kalau misalkan Bapak Ibu memilih atas kelebihan pajaknya itu mau dibayar utang pajak ke WP lain atau misalkan mau ke deposit pajak. Tapi Bapak Ibu atas kelebihan pajak ini juga bisa memilih untuk tidak merespon. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memilih merespon, maka nanti atas pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya ini akan ditransfer langsung ke rekening wajib pajak. Tapi perlu jadi perhatian juga ya Bapak Ibu bahwa di dalam pengembaliannya ini perlu dipastikan bahwa di korteksnya Bapak Ibu ini sudah ada detail bank yang Bapak Ibu miliki. Jadi caranya gimana? Bapak Ibu bisa masuk ke portal saya, kemudian profil saya dan memilih detail bank. Nanti di situ harusnya ada detail bank yang Bapak Ibu miliki atau misalkan belum ada, Bapak Ibu langsung bisa rubah data dan menambahkan nomor rekening yang Bapak Ibu miliki. Kemudian dari detail semua rekening bank yang dipunya, Bapak Ibu juga harus memilih nih, mana yang menjadi rekening utama. Apa gunanya? Jadi rekening utama ini nanti yang akan dipilih sebagai rekening untuk Bapak Ibu menerima atas pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Jadi Bapak Ibu sudah harus memastikan ya kalau misalkan ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ingin ditransfer ke rekening, Bapak Ibu sudah harus memilih rekening bank yang menjadi rekening bank utama melalui perubahan data tadi. Lalu bagaimana juga nih kalau misalkan Bapak Ibu ternyata belum memilih rekening bank utamanya?
Jadi nanti DJP akan menerbitkan yang namanya itu surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tapi tanpa adanya menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak. Jadi kira-kira untuk proses pengembaliannya sekarang secara administratif semua sudah melalui Kortex sih Pak. Ya, terima kasih Bu Ilita. Dan mungkin Bapak Ibu tadi telah disampaikan ya, kalau misalnya rekeningnya belum aktif, itu akan keluar surat lagi. Dan case di klien kami, ada yang karena mungkin ya kita juga belum aware dulu misalnya Cortex prosesnya gimana, tiba-tiba masuk surat, kitanya nggak sadar, WP-nya nggak sadar, bahwa ada surat di Cortex, dananya langsung masuk ke deposit aja udah tiba-tiba gitu, jadi tidak masuk ke rekening. Meskipun bisa di-refund juga kalau dari deposit, cuma kan waktunya nggak bisa setiap saat ya, jadi Bapak Ibu harus aware kalau refund, kalau sudah keluar SKPLB, bahkan kadang SKPLB-nya masih dikirim ke kita, cuma SPPKP-nya kadang sudah masuk di Cortex. Jadi Bapak Ibu siap-siap aja kalau sudah pembahasan akhir, rajin-rajin cek Cortex-nya, siapa tahu ada SPPKP-nya, SPKKP-nya langsung masuk gitu, karena prosesnya cukup cepat, nggak kayak dulu mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah terima SKPLB-nya, itu bisa langsung dicek di bagian Cortex di kasus saya tadi. Bapak Ibu refresh aja di situ, karena nanti di situ udah langsung muncul proses refund-nya, dan Bapak Ibu harus selalu update nih, Bapak selalu cek di bagian dokumen sayanya, apakah sudah terbit SPKKP-nya atau belum. Nah, mungkin seperti itu ya Pak, terkait dengan pengembalian pajak atas lebih bayar. Nah, kalau misalkan dengan adanya perubahan-perubahan PMK ini Pak, dari Bapak Gintar sendiri ada strategi yang bisa diberikan ke wajib pajak atau misalkan ke peserta webinar di sini terkait dengan jangka waktu yang sangat singkat ini ya Pak. Jadi strategi-strategi dalam menghadapi pemeriksaan ini bagaimana ya Pak? Ya. Jadi tadi kita udah ngomongin secara teknis pemeriksaannya ya Bapak Ibu ya, apa yang berubah. Secara teknis yang berubah paling penting adalah timeline. Nah, jadi timeline ini tentu saja sangat mempengaruhi strategi kita. Yang dulu kita bisa analisis dulu, kita bisa lihat dulu nih kira-kira arahnya kemana nih, apa kita harus kasih atau enggak datanya. Sekarang kita harus bergerak secara lebih cepat, harus lebih sistematis, dan strateginya harus lebih efektif, karena kita nggak akan punya banyak waktu lagi untuk menghadapi pemeriksaannya, semuanya cepat sekali. Nah, kita bahas dulu hal-hal yang harus dihindari, Bapak Ibu. Ini saya rasa mungkin sudah Bapak Ibu sudah aware juga gitu, bahwa yang pertama pasti kita tindakan non kooperatif tidak boleh dilakukan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami pemeriksaan, kadang kita pemeriksaannya kadang sampai ngotot-ngototan lah, kadang sampai tensinya tinggi lah gitu. Mungkin sekarang di tone down dulu gitu, karena dengan PMK 15 ini wewenang mereka sebenarnya menjadi lebih mudah untuk melakukan koreksi, karena dengan mengclose data pas 1 bulan aja itu mungkin sudah jadi masalah untuk kita kalau misalnya datanya belum ready. Jadi kita harus sangat kooperatif lah dengan pemeriksa, diajak ngobrol saja, basa-basi saja. Kadang-kadang kita suka bercanda, iya Bapak juga pasti stres, target penerimaannya kurang. Hal-hal seperti itu mungkin bisa dilakukan agar suasananya lebih cair, tentu saja dengan harapan pemeriksaannya tidak terlalu strict kepada timeline yang diatur di PMK 15. Ini mempengaruhi ke yang kedua, data dan dokumen. Dan ini sekali lagi kalau bisa disiapkan jauh-jauh hari. Mungkin Bapak Ibu aware kalau memang ada tahun-tahun pajak yang statusnya masih belum diperiksa, sebaiknya sudah disiapkan data-datanya. Jangan sampai nanti tiba-tiba diperiksa atau tiba-tiba di SP2DK koreksinya gede, Bapak Ibu akan naik ke pemeriksaan, sudah tahu nih kita nggak setuju, diperiksa aja nggak apa-apa. Tapi kita santai, nanti aja lah menunggu tiba-tiba keluar SP2 datanya belum ada. Jadi data dokumen sebaiknya telah disiapkan untuk tahun-tahun pajak yang masih belum diperiksa atau belum dikeluarkan SP2DK. Dan yang terakhir yang harus dihindari, yang dulu juga mungkin banyak dilakukan adalah kita baru memberi sanggahan atau tanggapan setelah penerbitan SPAP. Karena mungkin ada beberapa pemeriksa yang dia kasih temuan dengan harapan pemeriksa juga mau tes ombak nih, kalau saya kasih temuan ini, WP bisa nanggapin nggak sih? Kita tanggapin, dia keluarin yang lain lagi. Kita tanggapin, dia keluarin yang lain lagi. Nggak selesai-selesai. Karena jangka waktunya panjang. Jadi kadang-kadang, udah biarin aja, dia kirim nanti aja. Biarin Pak, SPHP aja. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu harus mulai bisa memilah-milah nih, mana yang mau kita bantah, mana yang mau, ya udah nanti aja di SPHP. Jangan menunggu semuanya di SPHP. Apalagi kalau ada bukti-bukti yang harus disampaikan terkait potensi temuan tersebut. Karena sekali lagi, pembuktian ini sangat krusial di PMK 15. Falcon bimbing usaha jadi gemilang. Fokuslah pada bisnis impian. Soal pajak Falcon yang pegang tangan.